Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat lahir dan batinnya. Baik rekan-rekan sekalian, sampai jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya di video saya kali ini. Saya akan membahas tentang permasalahan pembelajaran yang terkait dengan homework. Ini di slide pertama saya langsung sebutkan apakah siswa harus selalu diberi homework atau PR gitu, pekerjaan rumah. Nah, wajib nggak ya? Apa emang kalau misalkan nggak dikasih PR berarti gurunya itu ada sesuatu yang kurang selesai gitu tugasnya. Memang tupoksi guru memberikan PR. Nah, ya. Let's see. Ini pembahasan dari seorang expert ahli di bidang psikologi. Jadi di salah satu artikelnya beliau menjelaskan bahwa di sini nih ada riset yang dilakukan di Stanford University Amerika Serikat menemukan bahwa siswa berprestasi yang terlalu banyak mengerjakan PR itu cenderung stres, merasa terasing dari kehidupan sosial dan kesehatan fisiknya terganggu. Penemuan serupa juga dimuat dalam Journal of Experimental Education. Studinya melibatkan 4.300 pelajar dari 10 sekolah menengah atas di California. Hasil penelitian mengungkapkan sebanyak 56% siswa mengaku bahwa PR adalah sumber stres utama mereka di sekolah. Stres juga menyebabkan mereka mengalami penurunan berat badan, kelelahan, kurang tidur, dan masalah pencernaan. Ini memang hasil studi di luar negeri ya. Tapi kalau dilihat dari sampel yang diambilnya sebanyak 4.300, wow. Dan memang ini seperti bukan hanya kasus di luar negeri, di Indonesia juga hal yang sama seringkali terjadi demikian gitu ya. Kalau tidak salah waktu pembelajaran masih daring, itu online gitu ya, ada satu kasus seorang anak yang sampai meninggal bunuh diri karena stres terlalu banyak tugas, seperti itu. Oke, nah masalah yang saya hadapi ini yang mungkin juga dialami oleh rekan-rekan, Bapak Ibu Guru semua. Ya ini siswa itu seringkali tidak mengerjakan PR atau tidak tuntas atau sama sekali tidak mengerjakan. Mungkin dari satu kelas kadang setengahnya itu tidak mengerjakan. Ini di kelas saya ya, seperti itu yang saya alami. Kemudian akar masalahnya apa sih? Yang pertama itu ya jelas siswa memang malas mengerjakan PR. Tapi ada kemungkinan kedua juga ya, ini memang beberapa siswa yang saya tanya itu karena memang PR-nya terlalu banyak dan terlalu sulit. Jadi kadang kan di siswa itu di satu waktu bersamaan, misalkan di satu minggu itu ada mungkin 5, 6, 7 atau lebih guru yang memberikan tugas dan variasi tugasnya itu lumayan banyak gitu ya, mungkin tidak hanya yang ringan-ringan tugasnya, tapi misalkan mengerjakan proyek kayak survei ke mana kayak gitulah. Jadi satu sisi memang kita juga harus bersikap bijak dalam menyikapi hal ini ya. Oke, next. Setelah saya kaji, akar masalah yang berikutnya itu karena PR atau penugasannya itu membosankan, gak asik gitu ya. Paribasa setiap waktu yang dikasihkan tugasnya itu ngerjain soal lagi, ngerjain bikin misalkan teks wacana atau membuat apalah gitu ya yang memang buat mereka itu ngerasa kok tugasnya gini mulu sih ya. Nah itu ya, jadi udah bosen gitu ya, udah sulit, bosen, capek, belum lagi banyak tugas lain yang harus dikerjakan. Jadi siswanya juga mungkin kelelahan juga. Tapi catatan ya, kalau yang males mah itu mah nggak ada excuse, memang itu bawaan aja gitu ya. Nah, solusinya yang saya coba terapkan ini setelah tadi saya kaji beberapa akar masalahnya yang menyebabkan banyak siswa tidak mengerjakan tugas, akhirnya saya mengambil sebuah alternatif untuk meringankan atau memperkecil gitu ya, memperkecil permasalahan tersebut. Yang pertama nih, PR itu harus benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita memberikan PR yang saya alami langsung itu, jangan sampai kita memberikan PR yang terlalu berlebihan
melebihi tujuan pembelajarannya itu sendiri gitu. Misalkan teksnya intinya mah menyusun satu paragraf aja, kita sampai harus ngerangkum 2 wacana misalkan, kan nggak mesti, itu beban yang terlalu berlebihan gitu kan. Nah, kemudian siswa harus juga nih, yang saya coba itu siswa diberikan PR yang mengasihkan. Contohnya nih, jadi nggak hanya ngisi-ngisi soal-soal atau menyusun teks wacana itu enggak, tapi misal kita kasih tugasnya itu buat ngisi soal tapi bentuknya tuh TTS, ya teka-teki silang ataupun puzzle kayak kayak tebak-tebakan apa tapi yang ada hubungannya juga dengan pelajaran, atau juga membuat rangkuman singkat singkat aja misalnya satu paragraf tapi tentang artis idolanya dia gitu. Itu kan asik gitu, jadi karena mereka suka dengan mungkin figur yang mereka idolakan, akhirnya ya mereka enjoy aja ngerjainnya kayak gitu kan. Biasanya mereka seneng gitu kalau 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 misalkan yang dibahasnya itu orang-orang yang mereka sukai. Oke, next itu PR juga tidak usah selalu individu. PR juga kan bisa berupa tugas kelompok. Nah, ini meringankan juga. Walaupun di satu sisi memang kita sebagai guru kadang dilematis juga ya. Kadang ada siswa yang menyampaikan, Bu, kalau misalkan tugas kelompok tuh yang capek-capek, yang ngerjain-ngerjain, yang enggak, yang santai-santai itu, yang sibuk-sibuk. Nah, ini kita juga harus fair gitu menyampaikan kalau memang tidak mengerjakan ya mereka akan menanggung akibatnya, ada punishment-nya bahwa mereka nanti harus membuat tugas yang sama tapi secara individu gitu kalau mereka tidak aktif secara kelompok. Dan dibuktikannya aktif secara kelompok itu pertama biasanya di tiap kelompoknya itu ada leadernya. Kita menentukan leadernya siapa yang bertanggung jawabnya, yang kita tahu karakter anaknya baik gitu ya. Dan kita juga bisa ngecek dari hasil misalkan tugas yang dia buat, yang mereka buat, kalau di siswa itu bisa menjelaskan, it means that hampir bisa dipastikan ya mereka benar-benar buat. Tapi kalau mereka yang tidak mengerjakan, ya kemungkinan besar nggak bisa jawab ketika kita tanya, ini kenapa ini dari mana ini wacana ini dibuatnya, misalkan kalimat ini seperti apa. Nah, itu kalau misalkan yang tidak mengerjakan tugas bareng-bareng ya tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tuh ya. Nah, kemudian ini satu poin pentingnya lagi, tidak setiap waktu kita itu sebagai guru harus memberikan PR gitu. Karena ya tadi kan kembali, karena kalau misalkan kita terlalu banyak memberikan tugas, memberikan PR, dikhawatirkan ini jangankan siswa yang males ya, misalnya yang rajin aja kelelahan gitu, capek kalau terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan. Jadi menurut pemahaman saya sendiri, setelah beberapa pengalaman dengan sejumlah curhatan siswa, kemudian dari referensi-referensi yang saya baca, maka saya itu lebih ke memilih opsi untuk tidak selalu memberikan PR gitu, selama kita masih bisa menuntaskan penyampaian kompetensi pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya itu tercapai dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, ya kenapa enggak gitu, why not, we can finish that in the classroom. Jadi selama kita masih bisa menyelesaikan tugasnya di kelas bareng-bareng, misalkan kerja kelompok tapi langsung di kelas terselesaikan, kan itu lebih meringankan juga kan buat siswa, jadi nggak terlalu banyak lagi beban di rumah. Apalagi ini yang saya alami langsung, beberapa siswa itu ketika pulang ke rumah itu mereka nggak istirahat, nggak, tapi mereka ada yang harus kerja misalkan di counter atau apa buat kehidupan sehari-harinya, membantu keluarganya kayak gitu, ada yang harus ngasuh adik-adiknya dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan saya juga. Mungkin beberapa rekan guru memiliki pemahaman yang sama dengan saya seperti itu ya. Oke, hasilnya seperti apa? Yang pertama, ini hanya sebagian kecil lagi nih siswa yang belum tuntas mengerjakan PR. Karena memang tidak terlalu banyak PR yang diberikan. Ini yang belum beres-beres mah, ini mah yang memang benar-benar indolent ya, males banget. Itu memang harus ada treatment khusus gitu. Biasanya saya panggil khusus anaknya gitu ya. Saya tanyai kendalanya apa, bla 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 bla, sampai mereka juga dikasih opsi kalau memang terlalu berat PR-nya sok diganti gitu dengan tugas lain yang memang mereka mampu gitu, biasanya yang saya lakukan. Kemudian dengan apa ya yang sudah saya putuskan untuk tidak terlalu memberikan banyak PR ini, siswa menunjukkan semangat belajar yang lebih baik ketika di kelas itu karena Bu udah selesaiin aja sekarang itu di kelas biar nanti nggak ada PR, nah kayak gitu. Jadi menurut saya enak juga gitu, karena pada akhirnya salah satu hasilnya yang saya rasakan sendiri kan, pekerjaan guru lebih ringan. Jadi ketika sampai di rumah misalkan kita nggak usah bawa-bawa tugas siswa atau ngecek-ngecek Google Classroom
untuk menilai tugas siswa karena siswa itu sudah menyelesaikan tugasnya dalam kelas. Ini tidak berarti bahwa memang kita jangan memberikan PR, enggak sama sekali ya. Tapi kita harus mempertimbangkan juga misalkan kalau untuk dalam 1 atau 2 KD ketika masih bisa digabung, kenapa gitu nggak digabung aja tugasnya gitu misalkan, atau tugasnya yang ringan aja yang bisa diselesaikan di kelas. Gitu, kecuali memang ada tugas tertentu yang memang harus membutuhkan waktu yang lebih lama. Waktu itu saya misalkan memberikan tugas surat lamaran ya, memberikan tugas menyusun surat lamaran sama CV-nya, kurikulum vitae-nya. Kalau itu memang tidak bisa langsung selesai di kelas karena perlu penganalisisan, kalimatnya juga perlu yang kompleks dan sebagainya ya. Memang itu tidak bisa langsung terselesaikan dan waktu yang kita berikan juga agak lama, misalkan 2 mingguan seperti itu ya. Oke, that's all yang sudah saya coba, demikian. Semoga ada manfaatnya. Kalaupun misalkan ada rekan-rekan yang kurang sependapat, mohon dimaafkan. Mungkin solusi yang saya coba terapkan itu tidak selamanya berlaku untuk seluruh siswa ya, tergantung kondisi siswanya itu sendiri. Baik rekan-rekan sekalian, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahannya. Semangat selalu untuk mencerdaskan anak bangsa, dimanapun rekan-rekan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.